ini Sang Ikan Pedang berhasil mencuri 1 poin dari sang Pausorka. Ini dari segi drafting sih, Eko benar-benar powerful banget ya dengan combo yang mereka miliki. Dan ternyata Sunford yang menggunakan groknya. So, Chow akan berada di tangan Yawi. Untuk early game, Momo bisa melakukan cutting minion, membuat dirinya unggul dari segi rotasi. Tapi sayangnya pokingan damage yang masuk terlalu banyak membuat dia harus recall terlebih dahulu. Wah ini dia. Ketika ada di detik yang ke-9 sampai dengan 10, lontarkan saja tuh barrier-nya, ya kan? Agar nanti minion tidak berjalan. Dan itu yang dilakukan oleh Sunford tadi. Di menit-menit awal dan bahkan ia melakukannya kembali agar Momo tidak mendapatkan level 4 ketika nanti di menit yang kedua. Tujuannya jelas banget, biar dia nggak bisa rotasi, ketutup juga bagi pergerakan Yums-nya ketika berjalan dengan 3-man move di arah river. Karena seperti kita tahu di sini Fredrin bisa menjemput kapanpun untuk Joy itu sendiri dengan eksekusinya. Apalagi dia pegang Vengeance di early game. Sisanya dengan item pemilihan yang secepat mungkin menuju ke arah Tough Woods ini udah mendinai sedikit magic damage yang akan dimiliki oleh Momo dan juga Moon. Oke, Kaltis di depan sana sudah level 4. Informasi telah diberikan dan ini agak cukup berbahaya untuk para pasukan dari tim Todak dan dari segi emblemnya silakan Radit. Yes, dan trade ya dari segi emblem dengan Yavaris yang dipakai oleh Chiku guys membuat nantinya gap gold yang tercipta bisa lebih diunggulkan karena dengan adanya tambahan 4 gold per 5 detik yang dia bisa hasilkan dengan memberikan basic attack ke hero lawan, itu akan membuat seenggaknya dia akan lebih cepat mendapatkan item-item sebelum seorang Benny Kitty. Oh, udah ada gerakan lagi tuh dari Momo dan Moon yang sepertinya akan menuju ke arah bawah plus turtle-nya juga sekalian. Oke, dikasih level 4 terlebih dahulu. Turtle setelah standby untuk para pasukan dari tim Eko. Mereka akan memilih tim fight terlebih dahulu. Ada Yums ke depan, Real War Polisi setelah dibuka dan bahkan berhasil mendapatkan satu first blood. Dengan Watchers plus Kartizi. Heavy spin kali ini membuat seorang rival terperangkap dan bahkan Retribution. Berhasil didapatkan Kartizi. Yums akan ditumbangkan double kill from Sunford. Membuat Eko kali ini mendapatkan cuan for life. Yes, benar-benar manis banget pick off dan juga objektif turtle yang tadi sempat disecure oleh teman-teman dari Eko Philippines. Dan Blazing Duet di bagian top lane hanya untuk clearing minion. Tapi hampir aja karena tadi weakness point-nya sudah dipecahkan oleh seorang Benny Kitty. Oh, Yawi, what are you doing? Yawi! Nampaknya kali ini Yawi berhasil dikocek oleh seorang Chiku, guys. Not a good move. Dan ini bahkan membuat Yawi mendapatkan kerugian yang sangat banyak, Radit. Yes, lagi-lagi ya kita lihat gimana tadi inisiasi yang gagal dilakukan oleh seorang Yawi. Tapi nggak cuma hanya itu aja karena untuk di area jauhnya sana, Sunford ini selalu bisa membuat Momonya nggak bisa melakukan rotasi dengan begitu cepat. Meskipun dia bawa Joy, tapi selalu barrier yang dikeluarkan terus-menerus. Yeah. Ini membuat Momonya mati langkah. Mati langkah dan move-nya itu Alright, benar-benar the dipatahkan. Wild Dragon langsung menunjukkan seorang Yun bersama dengan satu Heaven Spin. Dapetin satu point kill para pasukan dari Eko. Kali ini Yawi nampaknya agak sedikit kesal dengan kegagalan tendangan terhadap Chiku, guys ya. Iya langsung yang ditendang oleh Yums-nya, kawanannya. Yang ada aja lah Yang disingkat ada tadi aja. ya. Tapi anyway kalau kita berbicara soal Yums, dia ini kan efek imunnya benar-benar powerful banget dengan Minion Fury yang sekarang. Jadi memang Yawi ini target yang paling oke. Yums juga sikat aja sama dia. Gak cuma Yums sih, rival juga kayaknya bakal ditendang nanti ketika momennya tepat. Iya, As long mereka damage-nya cukup edit ya. bener banget. Sebenarnya dengan Wowo Minotaur ini bagus banget sih buat nge-counter hero-hero pick off sama yang dipakai sama Yawi gitu. Chow ini nantinya pada saat Minion Fury aktif dia immune, dia bisa memberikan efek sisi juga. Tapi yang jadi problem adalah combo yang nantinya bisa terjadi itu paling bagus cuman dari Chiku aja. Iya. Karena dari Lilia dia nggak punya burst damage yang besar, dari Momo dia butuh waktu untuk mengumpulkan Red Wolf Joy terlebih dahulu. Makanya untuk stack-nya kan untuk sekarang kita tahu sendiri. Dia harus aktifin terlebih dahulu hingga nantinya terjadi pencurian. Bukan cuma terjadi setup untuk sekarang dia ada bottom lane. Eko benar-benar unggul jauh banget terhadap Todak. Tapi masalahnya kali ini Kaltisi sudah berada di dalam sana. Heavy Spin telah dikeluarkan, mencoba kejauhan. Dan rival terperangkap tidak bisa diselamatkan dengan retribution yang dimiliki. Sanji mencoba untuk kabur dari seorang Momo membuat para pasukan dari Eko kali ini harus reset kembali. Dijauhkan dari pandangan dan jangkauan terhadap seorang Turtle. Rival nggak bisa melakukan retribution dengan sangat tepat. Digeser tadi. Digesernya udah cukup terlalu jauh. Jadi membuat Turtle kembali lagi di tangan Eko, keunggulan 2. First item si Halbert, pemilihan yang bagus. Karena memang rata-rata item magical itu punya darah tambahan. Dan lihat sekarang dengan reward manipulation ditukarkan dengan Black Shoes, kayaknya itu tujuannya. Agar nanti akan ada ganking juga dari Yawi dan itu dia kick yang tadi kita tunggu-tunggu. Oke, langsung saja didapatkan Yung, 1 buah point kill.
Dan bahkan didapatkan Benny Kitty loh, Dit. Yang dapetin Benny Kitty masalahnya. Iya, itu player yang paling penting banget untuk bisa mendapatkan poin kill, terutama di early game, akan membuat dirinya mendapatkan snowballing di menit yang kelima ini. Tapi Momo akhirnya bisa melakukan cutting. Dan setidaknya ini adalah keunggulan untuk Joy yang bisa memberikan backupan kepada lini lain. Karena dari tadi, pressure dari Echo baik di gold lane ataupun di mid lane ini benar-benar besar banget. Dan inisiasi Blazing Duet dari Chiku coba untuk follow up agar Yawinya terkena beberapa Pokemon damage. Oh, terpancing oleh seorang Yawi. Retribution telah dikeluarkan. Dan bahkan para pasukan dari Echo, mereka melihat sebentar lagi kalau memang mereka all in terhadap seorang Yawi, itu tandanya akan ada 4 source skill yang keluar. Masalahnya mereka melakukan lagi loh 5-man move-nya. Di top lane, lihat. Mereka benar-benar berkumpul sebagai 5 dan untuk sekarang Chiku, karena dia pegang Purify jadi kayaknya nggak terburu-buru bagi Crown Vision untuk melakukan heavy spin. Oke, kalau Tizi tershutdown kali ini kah? Tapi nampaknya belum bisa didapatkan. Retribution didapatkan rival. Tapi Yawi mencoba menyelamatkan Counter-C. Yawi save the day. Dan bahkan para pasukan Echo tidak kehilangan Counter-C. Tidak bisa di-shutdown dari seluruh farming yang dia miliki. Dan bahkan lihat Chiku guys, mencoba untuk menyelamatkan turret dari bottom lane. Nampaknya masih gagal, Radit. Yes, the Way of Dragon yang sangat baik dari Yawi membuat Kaltizi nggak terpick off oleh teman-teman dari Todak. Dan di sisi lain Sunward yang berhasil mengamankan outer turretnya. Tapi untuk di turtle yang terakhir akankah menjadi perfect turtle kembali untuk Echo karena kali ini tercuri oleh rival. No, heavy spin menjadi keuntungan dari seorang rival. Mendapatkan satu buah turtle. Namun terperangkap di depan sana mencoba membalikan kembali keadaan mendapatkan 1 untuk 1. Tapi nampaknya masih gagal. 12 Dragon again terhadap Minotaurians. Double kill dan tidak ada satu buah Benny Kitty yang menggunakan ult. Buah skillnya masih ditahan dengan sangat masih mendapatkan Chiku guys. Wow, charge Wave Blackheart berhasil membuat Chiku guys hilang dan shutdown. Berhasil didapatkan Momo, 1 versus everybody. Momo can just do it. Momo, tidak bisakah kamu pulang kali ini karena mencoba untuk bertandingan. Benny Kitty masih bisa terbang. Benny Kitty masih bisa terbang dan bahkan Momo, sorry to say, dia tetap menjadi korban keganasan sang paus Orca, Radit. Yes, bahkan untuk kali ini rival jadi target selanjutnya untuk Echo Philippines. Lihat gimana keuntungan lagi-lagi didapatkan oleh Echo. Susah banget untuk Momo bisa melarikan diri. Meskipun dari dirinya mampu untuk mendapatkan pick off pertama. Masih ada. Mon, No. terperangkap. Udah tidak bisa kemana-mana. Where are you going, Moon? Dia mau mendapatkan central turret sebagai salah satu tujuan utama dari Echo karena mereka selalu bermain dengan 5 players di menit yang ke-8. Tapi satu hit saja ternyata tidak sempat ia lakukan menuju ke arah mid lane turret dan wall charge defensif sepertinya. Tidak ada lagi Battle Mirror rematch. Chiku guys, where are you going? Chiku guys masuk terlalu dalam dan bahkan hilang. Chiku guys memaksakan mendapatkan 1 buah poin kill. Aku nggak tahu kenapa aku melihat Todak berada di dalam posisi yang tilting kali ini. Wow, ini Iya, benar-benar mereka- tilting Iya, banget. mereka Coba banyak tilting. Iya, banget. mereka mencoba banyak yang sesuatu hal yang harusnya tidak mereka coba. Dan mereka mencoba hal tersebut secara paksa. Iya. Tadi aja BMI itu di-trigger kan sebenarnya sama Sunford. Harusnya masih bisa mundur. Harusnya masih bisa mundur dengan Battle Mirror Image, tapi enggak. Terbawa suasana dan Battle Mirror Image-nya malah digunakan untuk escape ke arah dalam turret. Yang itu tentu akan merugikan sekali dan Sunford untuk sekarang karena dia first itemnya adalah si Halberd. Yang dimana sudah sangat menguntungkan sekali. 4 target akan menerima tambahan damage daripada item baru ini nih. Efeknya nih, Punish. Ya, Dan itu ada di Rival, item nambah darah. Yums juga item penambah darah. Momo, Glowing One aja nambah darah. iya. Sama benar. halnya seperti Moon yang menggunakan Ice Queen One dengan tambahan 300 HP juga. Oke, Retribution tanpa ada kontes sama sekali, Radit. Yap, tapi untuk kali ini lihat gimana dari tadi yang sempat di-mention sama KB. Si Halberd ini benar-benar bisa di-combine banget dengan Master Assassin dan membuat damage yang dihasilkan semakin besar lagi ke arah player tinggi. dari Todak. Dan lihat, dia bikin Silent Rob aja, dia nggak bikin Arena Shield karena mungkin terlalu tinggi penambah darahnya. Dan untuk sekarang The Way of Dragon lagi. Dan ditambah lagi crossbow of tank telah terbang menuju ke arah udara. Benny Kitty kali ini gagal untuk mendapatkan seorang Moon. Mundur ke arah belakang. Ada para pasukan dari Todak mencoba mendapatkan 1 setidaknya. Tapi Momo damage selalu sakit. Sanji membalaskan keadaan. Double kill didapatkan. Lihat di arah top lane. Tapi lihat di arah top lane. Cukup guys mencoba untuk sedikit mendorong minion yang mereka miliki di arah top lane, Radit. Ya, benar banget. Ingat gimana kemarin Chiku berhasil mendapatkan poin atas Blacklist dengan menggunakan Cloud.
yang melakukan metode backdoor. Dan ini yang coba untuk dilakukan kembali dengan menggunakan hero yang sama. Apakah akan ada magical moment lagi untuk Todak di game kedua kali ini? Dan instant replay kita akan segera lihat ya tadi apa saja agresi yang sudah dilakukan oleh Echo Philippines. Sebenarnya dari semua team fight, aku notice satu hal. Benny Cutie, dia build satu item Athena Shield ketika dia terbang. Dan itu yang mendinai pergerakan dari seorang Momo dengan Electrifying Beats-nya. Karena kita tahu sendiri, 1-1 itu sangat tipis sekali kalau tidak ada Athena Shield. Ketika nantinya Electrifying Beats-nya aktif, itu akan menyibukkan bagaimana Benny Cutie untuk melakukan sebuah defense terhadap magical damage yang begitu meledak. Ya, itu yang ngebuat kerepotan juga dari segi magical damage dealer dari Todak untuk bisa mempick off Benny Cutie-nya. Benny Cutie terlalu safe dari tadi. Kita lihat dengan adanya 2 point kill, 0 death dan 7 assist. Dia benar-benar bebas banget untuk mendapatkan farmingannya. Dan ketika team fight pun dia cukup aman untuk mendapatkan weakness point dari teman-teman Todak sehingga crossbow tank-nya bisa aktif. Tapi yang jadi problem adalah gimana caranya Todak setidaknya nanti bisa melakukan kontes karena ini semua lane-nya udah mulai dipegang sama Echo baik dari side lane ataupun mid lane yang sepertinya akan segera diberikan pressure tambahan oleh Echo Philippines. Oke, Benny Cutie. Kali ini di arah bottom lane bersama dengan seorang Yawi. Untungnya ada Yawi di sana karena tidak boleh terperangkap. Melihat adanya potensial dari seorang Momo melakukan split push kembali terjadi kali ini di arah top lane. Nampaknya mereka udah mulai bisa fokus ke arah top lane-nya sih. Pertama, Lord-nya ada di bawah. Kedua, itu udah mendorong sampai inner turret yang paling maksimal dan paling sulit terjangkau oleh para pasukan dari Echo. Ya, dan poin plus lainnya adalah karena di sini posisinya tim Todak sudah kehilangan inner turret semuanya. Jadi dia punya Magic Sentry. Setidaknya kalau misalkan dia ingin melakukan defense, dia bisa membuat Magic Sentry tersebut aktif terlebih dahulu agar setidaknya mendapatkan informasi juga di mana kehadiran dari Yawi. Ini Yawinya ready flicker terus soalnya. Ya, Immortality benar-benar. juga. Wow. Ready Flicker udah immortal, ini bakal ada inisiasi yang dilakukan sama Yawi nih pada saat kontes di Lord yang pertama. Dan terlihat ya, Yawi sudah membuka visions-nya ke bagian depan, mundur ke arah belakang, tapi Benny Cutie coba untuk follow up ke bagian depan. Belum ada weakness point yang berhasil dipecahkan dari seorang Moon, tapi Lord sudah mulai di-kiting. Tapi balik lagi, lihat kamera harus bisa ke arah Yawi nih. Yes, tapi kali ini dari para pasukan Echo, mereka ada satu orang yang menjaga teritorial dan Momo tidak mendorong ke arah top lane. Ini tandanya mereka akan team fight. 5 versus 5. Dapatkan duel, jangan dikeluarkan begitu lagi. Rival masih bisa tergeser, tidak ada following up damage. Dapatkan shutdown terjadi. Sanchi akan keluar ini di take over oleh para pasukan dari Todak. Para pasukan dari Echo, mereka 4 versus 5. Bukan hal yang adil. Dan Lordnya lihat, Lordnya linglung. What a play from Sanford. Barirnya membuat Lord kali ini linglung dan terreset. Membuat keuntungan di tangan dari Echo. Karena posisinya, notabene-nya Echo kali ini nggak memiliki damage yang cukup capable untuk melakukan team fight 4 versus 5. Wow, sangat disayangkan banget ya. Tapi kalau ini dipecahkan karena Chiku guys masih bisa berlindung. Bahkan Minoan Fury mendapatkan 2 orang player. Sanjinya down dan Sanford pun hilang. Oh my god, akhirnya 2 player dapat di pick off oleh Todak Malaysia. Masih bisa dikembalikan kali ini keadaannya karena Cultist is coming back. Menuju ke arah pit Lord. Para pasukan dari Echo, mereka masih punya power sustainability team fight. Masih ada Sanchi di depan sana. Moon mencoba untuk menggocek para pasukan dari Echo. Tapi yang dituju adalah seorang Sanchi di belakang sana. 2 serangan tidak dikeluarkan. Reward Particulation. Tembakan Cultist tidak memiliki heavy spin. Cultist gak bisa bertahan. Damage dari Moon terlalu sakit. Dan Yawe berhasil menutup seorang Momo. Cultist one last survive dan Retribution save the day for rival. Wow, akhirnya momen didapatkan oleh Todak Malaysia. Mereka mendapatkan Lord yang kedua. Dan untuk kali ini, dengan banyaknya poin catatan yang didapatkan, gap gold mereka udah hanya tersisa 2000 gold aja di menit yang ke-14. Dan ini adalah one moment chance di mana mereka bisa mendapatkan objektif tarik sebanyak-banyak dari Echo Philippines. Dan- Satu momen, Sanji Ya. ditutup oleh Momo, kelar dari Echo tadi. Dan jangan lupakan juga pertama. Yums dengan menggunakan satu buff from itemnya. Membuat Chiku guys yang dalam keadaan dia terkena crossbow of tank, dia masih bisa survive. Tidak ada yang namanya pemotongan terhadap regen HP yang dimiliki oleh Chiku. Dia benar-benar menerima semua heal daripada sang Minotaur. Dan ini dia, momen comeback kah dari Todak. Karena ini bisa menjadi poin pertama mereka dengan comeback yang begitu luar biasa. Gold yang begitu jauh differences-nya. Dan Lord akan mengamuk 2 kali di 2 turret dari Echo. Dibayar lunas utang yang dimiliki oleh para pasukan dari Todak.
mencoba untuk melakukan defensif terhadap turret. Tapi Yawi doang off tracker, tapi Ciku free hit. Yawi masih bisa selamat. Dan di sisi sebaliknya cross Mofting kali ini belum keluar Pedikete. Cross Mofting. Pedikete mengudara. Gagal mendapatkan satu point kill. Di balik sana, mereka mencoba untuk membalaskan kembali keadaan yang memiliki. Sanford berhasil mendapatkan satu point kill. Kaltizi tidak terbendung. Dan bahkan para pasukan dari Eko, mereka bakal harus mundur. Karena kalau tidak, mereka digerogoti oleh seorang Ciku guys. Ya, tadi ada pertempuran di dua tempat yang berbeda di mana Ciku berhasil mencuri bastard di area mid lane dari Eko Philippines. Dan bahkan untuk kali ini, apakah Ciku akan mendapatkan magical momennya kembali karena positioningnya cukup aman meskipun 3 player ter-takedown dari Todak Malaysia. Mungkinkah mereka masih bisa mempertahankan bastard? Mereka was straight position kah? Tapi nampaknya nggak bisa karena Moon udah akan kembali lagi ke lane of dawn. Tapi Ciku guys, memberikan satu buah nafas segar. Nafas yang membuat para pasukan Todak ini tenang. Dengan clear yang sangat cepat dari mid lane Profesor dan juga Radit. Blazing duet defensif yang harus memangnya digunakan oleh Ciku guys. Karena terpaksa di posisi tersebut. Kalau tidak ya udah pasti bakal hilang Bestard di area mid lane. Minion Fury kena 5 tapi tidak ada follow up damage karena memang ini ada satu weakness point yang terbuka dan sangat berisiko sekali kalau seandainya Benny Cutie terbang tanpa adanya deny dari seorang Yums. Untungnya di sini pertukarannya tidak begitu banyak dan bahkan sosok Momo dan Ciku guys tidak tumbang sama sekali di team fight barusan. Momo sih. Momo benar-benar sih poin save the day utamanya. banget. Holy Crystal menjadi jawabannya sehingga memaksa Sanji untuk bikin Winter Truncheon tadi. Hanya saja mungkin belum diaktifkan sampai saat ini. Ya, tadi yang aku notice juga gimana Purify berhasil menghindari The Way of Dragon yang diinisiasikan oleh Yawi dari seorang Ciku. Itu benar-benar manis banget. Dan ya dengan keuntungan yang mereka pegang di Lord yang kedua tadi, best turret middle udah hancur dan dua lainnya ini bisa banget untuk metode backdoor dilakukan kembali oleh Todak Malaysia. Oke. Dengan adanya Sanford tidak di dekat ke arah Lord, ini agak jadi pertanyaan untuk diri aku. Karena mereka itu agak cukup bergantung, depending sekali lah dengan seorang Sanford di dalam objektif, entah Lord, entah Turtle. Tapi kali ini mereka setup terlebih dahulu dari Kaltizi sudah berada di garis depan. Ini akan menjadi satu buah sosok yang sangat diuntungkan oleh seorang Todak kalau Momo bisa dapetin Sanji lagi, Radit. Ya, ini masih imbang banget loh. Dari network nggak beda banget sama sekali di yang 17 dan mereka punya chance dari kedua belah tim sama-sama punya semua source spell juga. Jadi ini bisa banget disisihkan. Ini adalah saatnya memenangkan dan bahkan Sanford save the day. One chance. Bahkan dari Kaltizi gagal mendapatkan retribusinya kembali di sisi sebaliknya. Ada Yawi, ada Momo, 12 tag belum dikeluarkan. Para pasukan dari Todak, mereka kehilangan Momo. Pointer di arah belakang. Orang yang selalu menusuk ke arah belakang hilang ditukar dengan Kaltizi. It's not worth it. Wow, tapi untungnya Sanford Wild Charge yang menjadi penyelamat untuk Eko Philippines membuat mereka mendapatkan Lord ketiga ini dan bahkan chance yang besar karena Momonya udah nggak ada selama 25 detik ke depan. Pada saat nanti Lordnya sudah mulai mendekat ke arah base turret, ini bisa aja Eko mendapatkan momennya kembali karena Yawi masih punya flicker. Itu catatan penting banget buat Eko. Dan gak cuma itu, Sanford ingat dia punya barrier. Dan dia selalu memainkan barriernya bersama dengan laju minion, apalagi Lord. Udah pasti bakal dimainin di sini. Bakal ditutup-tutup sampai Kaltizinya ready untuk team fight. Sementara Ciku di area top lane, lihat dia tetap melakukan split push secara konsisten. Namun sepertinya akan menjadi team fight 4 melawan 4 untuk kali 4 ini. melawan 4, Kaltizi akan defensif, tapi reward party telah dibuka. Mon telah mengeluarkan sedikit damage yang diberikan untuk selesai. Tapi itu Astrekan kembali fokus menuju ke arah seorang Yums. Maka coba dihilangkan begitu saja, immortality-nya pecah. Momo kembali menuju ke arah seorang Sanji. Sanji kembali termakan. Tapi di sisi sebaliknya, pertukaran yang tidak cukup adil didapatkan oleh para pasukan dari Eko. Mundur ke arah belakang, Kaltizi kesulitan untuk bisa menahan semua damage yang diberikan oleh seorang Ciku guys. Tapi Pedikiti, best race akan terjadi kah? Double kill didapatkan, Ciku guys kali ini versus everybody. Dan bahkan immortality harus dipecahkan oleh seorang Ciku guys dan tidak ada minion. Buying time, gating yang dilakukan oleh seorang Yawi membuat seorang Ciku guys kesulitan. Hampir saja tadi ada base race kembali. Tapi kali ini Ciku guys coba untuk follow up karena Kaltizi yang tadi memblok semua laju minion di bagian top lane. Tapi untuk kali ini di bagian bawah. Ini bencana. Ternyata gating yang terjadi itu hanyalah umpan belaka. Pedikiti fokus ke arah base-nya. Yums is coming up. One last hit. Pedikiti, can you do it? Tanda banyak gagal. What a play from Yums. Pedikiti gagal
bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik kali ini Radit. What? Hampir saja berhasil mendapatkan base dari Sodak. Dan bahkan untuk kali ini masih available Cikunya untuk memberikan pressure balasan. Karena tadi inisiasi kiting yang dilakukan oleh Eko nggak berbuah poin game di menit ke-19. Dan ini malah jadi rugi loh teman-teman buat teman-teman Eko. Karena 4 melawan 3 bukan angka yang bagus. Hanya ada real world manipulation, tidak ada immortal untuk Yawi. Jadi, apakah akan terjadi comeback dari tim Todak di menit ke-20? Oke, 9 berbanding 23, poin kalian tidak cukup adil. Tapi Kaltiz di depan sana dan buat kalian semua yang nonton, momen-momen kesulitan tadi di kolom komentar. GG-nya mana adik-adik? GG-nya adik-adik. GG bang, GG Gila, bang. game yang luar biasa kali ini terjadi di game yang kedua. Bakal Todak yang berada di posisi under banget. Mereka membalikan kembali keadaan dan fokus menuju ke arah Lordnya. KTZ udah mulai terlihat posisinya. Fokus ke arah depan. KTZ akan coba masuk atau tidak. Karena Yawi standby position. Kali ini rival menjadi pilihan utama. The Way of Dragon dijauhkan dan bahkan Retribution. Kali ini didapatkan oleh siapa? Ciku. No way Ciku guys, save the day. Retribution dari KTZ. Kali ini gagal mendapatkan apapun. 4 hilang. Ini bencana. What the epic comeback from Todak. Wow, 4 man down dan bahkan Yum. Yawi seorang diri coba untuk follow up. Soalnya 5 player dan Oh bahkan my god, this is it. What the epic comeback from Todak Langgar. Todak langgar dengan Momo yang menurut aku deserve banget untuk Momo menjadi MVP. MVP untuk di game kali ini. Di momen terakhir, dia buka vengeance-nya menuju ke arah Benny Cutie dan tidak ada weakness point yang pecah sama sekali. Hanya tersisa 1 tadi sehingga tidak bisa digunakan crossbow tongue dari Benny Cutie itu sendiri. Dan 1 sama skor. Jadi imbang untuk kali ini. Best of 5 series akan kita lanjutkan. Dan makin lebih panas karena tim Todak dengan beberapa momennya snowball effect, comeback pun masih mungkin terjadi. Minotaur